Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozan Diaul Haq. Di sini saya akan menceritakan kisah tentang seorang pahlawan yang namanya kurang dikenal di lingkungan masyarakat. Inilah dia, Urip Sumuharjo. Jenderal TNI Anumerta Raden Urip Sumuharjo lahir pada 22 Februari tahun 1893 di Purworejo, Hindia Belanda, di desa Sindurejan. Ia merupakan putra pertama dari Sumuharjo yang merupakan seorang mantri guru his, dan ibunya adalah seorang putri Temenggung Wijoyokusumo, Bupati Trenggalek. Urip Sumuharjo bersama kedua adiknya yang bernama Iskandar dan Sukirno dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang mampu dan cukup terpandang. Ketika ia masih kecil, beliau memiliki nama Muhammad Sidik. Namun karena kenakalan atau lebih tepatnya keberaniannya, pada suatu hari ia terjatuh dari pohon kemil dan dalam beberapa jam lamanya ia tidak sadarkan diri. Berita ini membuat cemas kakeknya, yaitu Temenggung Wijoyokusumo, dan kakeknya segera mengirimkan utusan ke Purwokerto untuk memberitahukan kepada orang tua Sidik supaya nama Muhammad Sidik diganti. Dan pada akhirnya nama Muhammad Sidik pun diganti menjadi Urip Sumuharjo. Namun penggantian nama tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap sifat dari Urip Sumuharjo. Ia tetap merupakan anak yang nakal dan anak yang berani. Ia kemudian dikirim ke sekolah putri Belanda atau yang lebih dikenal dengan Europees Lehem Meyer School. Di sekolah itu, orang tua Urip berharap agar Urip dapat meningkatkan kemampuannya dalam berbahasa Belanda dan menurunkan temperamennya. Setelah 1 tahun di sekolah tersebut, Urip berubah menjadi pribadi yang lebih santai. Ia pun lalu dikirim ke sekolah Belanda untuk putra. Pada tahun terakhirnya di sekolah dasar, ia sering mengunjungi teman ayahnya yang merupakan mantan seorang tentara yang pernah bertugas di Aceh selama 20 tahun. Ia mendengarkan cerita dari pria tua itu dan kemudian terinspirasi untuk bergabung dengan Koninklijke Nederland Indonesia atau yang kita kenal dengan KNIL. Pada tahun 1908, ia melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Pendidikan Pegawai Pribumi atau yang lebih dikenal sebagai OSVIA, Opleidingschool voor Inlands Ambtenaren. Orang tuanya ingin Urip untuk menjadi bupati seperti kakeknya. Namun, pada tahun terakhirnya di OSVIA, ia memutuskan untuk mendaftarkan diri ke Akademi Militer di Mr. Cornelis, Batavia, atau yang kini dikenal dengan Jatinegara, Jakarta. Namun, ayah dari Urip tidak menyetujui keputusannya. Ia pun mencoba untuk membujuk putranya agar kembali ke OSVIA. Namun setelah beberapa kali gagal, ia pun akhirnya menyetujui keputusan dari putranya tersebut. Lalu setelah pelatihan yang menurutnya menyenangkan, Urip lulus dari Akademi Militer pada bulan Oktober tahun 1914 dan menjadi Letnan II di KNIL. Lalu sesudah itulah mulailah kehidupan seorang Urip Sumuharjo sebagai seorang tentara. Ia pun sudah ditempatkan di berbagai macam daerah, di Garnisun Jatinegara, di Banjarmasin, Tanah Grogot, Balikpapan, dan di Malinau. Statusnya sebagai perwira tidak menyebabkan Urip buta terhadap nasib bangsanya. Ia selalu berusaha mencegah penghinaan yang dilakukan oleh orang-orang Belanda terhadap bangsanya. Salah satu peristiwa yang menunjukkan usahanya tersebut yaitu peristiwa di Banjarmasin saat ia melancarkan protes karena perlakuan yang tidak adil terhadap perwira Indonesia. Ia tidak menghadiri perayaan peringatan hari lahir Ratu Belanda. Peristiwa tersebut menghasilkan peraturan baru di mana perwira Indonesia mendapat haknya.
Pada bulan Oktober tahun 1925, ia ditempatkan di Magelang. Kembali ke kota tersebut menimbulkan suatu gairah yang baru baginya. Suatu kali, Kapten Urip bertemu dengan Rohma Subroto yang pernah dikenalnya sebagai gadis kecil ketika ia belajar di Osvia. Rohma adalah putri guru Bapak Subroto. Lalu, pada tanggal 30 Juni tahun 1926, mereka pun akhirnya menikah. Namun, dari pernikahan ini, mereka tidak dikaruniai seorang anak pun. Tahun 1938, Urip Sumuharjo sempat mundur dari KNIL karena berselisih dengan Bupati Purworejo. Ia dan istrinya kemudian pindah ke sebuah desa di dekat Yogyakarta. Di sana mereka menjalani kehidupan damai dengan membangun sebuah villa dan mengurus kebun bunga yang luas. Tahun 1940, Urip Sumuharjo dipanggil kembali untuk bertugas pada Mei tahun 1940. Militer Hindia Belanda rupanya masih membutuhkan tenaganya. Saat itu, Belanda sedang terancam oleh pergerakan Nazi, Jerman, juga Jepang. Pada tahun 1942, Jepang mengambil alih kekuasaan Indonesia dari Belanda. Sebagai perwira KNIL, Urip Sumuharjo pun ditangkap, dan ia pun ditahan selama 3,5 bulan. Setelah bebas, ia menepi dari hiruk-pikuk militer selama era pendudukan Jepang di Indonesia, dengan kembali menjalani kehidupan di vilanya bersama sang istri. Pada 17 Agustus 1945, akhirnya Indonesia mendapatkan kemerdekaannya. Urip Sumuharjo pun tergerak untuk turut mengawal kemerdekaan itu. Pada tanggal 14 Oktober 1945, Presiden Soekarno menunjuknya sebagai Kepala Staf dan Panglima Sementara TKR yang baru saja dibentuk sembari menunggu masa pemilihan. Pemilihan Panglima TKR pun digelar pada 12 November tahun 1945. Urip bersaing ketat dengan kandidat yang lebih muda, yaitu Jenderal Sudirman. Pemungutan suara dilakukan 2 putaran, dan hasilnya pun selalu imbang. Di tahap penentuan, Sudirman menang tipis dari Urip Sumuharjo dengan unggul 1 suara. Pada 23 Februari tahun 1946, Urip pun ditunjuk sebagai Kepala Panitia Besar Reorganisasi Tentara yang bertugas menangani proses perampingan Angkatan Perang RI. Setelah Tentara Indonesia atau TNI resmi dibentuk pada 3 Juni tahun 1947, Urip Sumuharjo pun mendirikan Akademi Militer di Yogyakarta dan berjuang dengan taktik gerilya untuk menghadapi Belanda. Urip Sumuharjo pun mengundurkan diri pada tahun 1948 karena kecewa dengan pemerintah RI yang seolah tidak percaya dengan kekuatan militer negaranya sendiri. Namun, ia tetap mengabdikan diri untuk negara, yakni sebagai penasihat Menteri Pertahanan atau Wakil Presiden Muhammad Hatta. Lama-kelamaan, kesehatan Urip pun mulai memburuk. Lalu, pada tanggal 17 November tahun 1948 malam, ia terkena serangan jantung dan meninggal dunia pada saat itu juga. Setelah meninggalnya Urip Sumuharjo, jenazahnya pun dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki Yogyakarta dan secara anumerta pangkatnya dinaikkan menjadi jenderal. Presiden Soekarno atas nama pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Ia pun diberikan banyak gelar seperti Bintang Sakti pada tahun 1959, Bintang Mahaputra pada tahun 1960, Bintang Republik Indonesia Adipurna pada tahun 1967, dan Bintang Kartika Eka Paksi Utama pada tahun 1968. Demikianlah cerita singkat dari Urip Sumuharjo, seorang pahlawan Indonesia yang namanya jarang sekali kita kenal dan jarang sekali kita dengar di lingkungan masyarakat kita. Terima kasih, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.